Selamat pagi dan berjumpa lagi dengan Ibu Ivo Mailina Silitonga di mata kuliah tugas akhir program dengan inisiasi sesi ketiga, yaitu gambaran umum dan konsep dasar analisis laporan keuangan, analisis rasio keuangan, dan analisis kinerja keuangan. Nah, di gambaran umum dan konsep dasar analisis laporan keuangan ini, sebagai pemakai laporan keuangan dan jenis informasi yang diperlukan, maka analisis yang dilakukan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan pada dasarnya dibuat karena ingin mengetahui tingkat profitabilitas dan tingkat resiko atau kesehatan suatu perusahaan. Ya, jadi hal yang penting adalah melakukan analisis dan interpretasi rasio keuangan tersebut. Maka pertama, menentukan dengan jelas tujuan analisis, memahami konsep dan prinsip mendasar tentang laporan keuangan dan rasio keuangan, dan memahami kondisi perekonomian dan kondisi bisnis pada umumnya yang berkaitan dengan perusahaan dan mempengaruhi usaha perusahaan. Itu awalan kita ya untuk kita mempelajari selanjutnya. Nah, pemakai laporan keuangan itu ada 5. Pertama adalah investor, kemudian pemilik saham ataupun manajer juga, pemasok ataupun kreditor, pelanggan, dan pemerintah serta masyarakat. Kalau perusahaannya TBK ya, karena masyarakat juga ada yang membeli saham perusahaan sehingga diperlukan. Nah, para pemakai laporan keuangan ini tentunya punya kebutuhannya masing-masing. Investor itu membutuhkan berapa besar dividen ataupun keuntungan yang bisa dihasilkan oleh perusahaan. Sedangkan pemilik saham juga sama. Berikut juga manajemen. Apakah nih perusahaan masih bisa berlangsung operasionalnya supaya tetap bisa bekerja di perusahaan tersebut gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan pemasok dan kreditor juga akan memperhatikan perusahaan ini apakah bisa diberikan pinjaman ataupun diberikan barang tapi dalam bentuk kredit gitu kan. Nah, pelanggan juga akan berpikir apakah perusahaan ini mampu untuk mensuplai barang-barang yang dibutuhkan oleh pelanggan gitu. Kemudian pemerintah berkaitan terhadap apakah perusahaan bisa membayar pajak dengan laba yang dihasilkan. Tuh contoh-contohnya. Oke ya. Nah, tujuan analisis keuangan ini sebenarnya adalah di mana investasi pada saham atau investor itu juga membutuhkan analisis keuangan. Pemberi kredit itu biasanya bank, ya. Kesehatan pemasok itu biasanya di supplier, kesehatan pelanggan, kemudian ditinjau dari karyawan itu berarti yang seperti sesi kedua yang sudah saya jelaskan bahwasanya kalau misalnya kondisi perusahaan banyak keluar masuk pegawai itu memang akan jadi pertimbangan bagi para investor ataupun para kreditor gitu ya. Terus selanjutnya adalah peraturan pemerintah. Ini juga analisis internal bagi manajemen dan analisis pesaing. Kemudian penilaian kerusakan perusahaan. Oke, maksudnya kerusakan ini adalah sebenarnya kesinambungan perusahaan gitu. Nah, akuntansi dan informasi akuntansi dalam hal ini kalau bisa dikatakan bahwasanya akuntansi itu adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan mengkomunikasikan semua transaksi, ya, transaksi ekonomi yang dinilai untuk mengambil keputusan oleh pemakai informasi tersebut. Nah, siapakah pemakai informasi akuntansi? Ada pihak internal dan eksternal. Ini kalian sudah bisa
baca sendiri. Nah, kemudian di sini regulasinya, kegiatan daripada kegiatan ekonomi lembaga ataupun perusahaan, kemudian akan menghasilkan informasi akuntansi dan mengkomunikasikannya kepada yang tadi ya, pemakai internal dan eksternal, di mana semua tujuannya adalah untuk mengambil keputusan. Oke. Keputusan apa untuk bagian internal? Itu biasanya terkait dengan target kah, apakah sudah sesuai atau harus ada lagi yang harus ditingkatkan. Kalau eksternal itu apakah cocok investor menginvestasikan ke perusahaan ini, apakah bank juga memberikan kreditnya kepada perusahaan ini, dan sebagainya. Oke ya, itu bentuk daripada gambarannya. Oke, saya lanjutkan kembali. Standar akuntansi keuangan yang sudah kita pernah pelajari sebelum-sebelumnya ya. Ini ada SAK IFRS, SAK ETAP, standar akuntansi pemerintah, dan standar akuntansi syariah. Nah, kalau untuk perusahaan umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia itu menggunakan ini ya. Tapi kalau untuk yang non TBK itu biasanya pakai ini. Oke. Kemudian kalau untuk pemerintahan itu sudah pakai ini. Ya, contoh termasuk salah satunya mungkin BUMN ya. Tapi kebanyakan sih kalau BUMN ada yang menggunakan ini, ada juga yang menggunakan ini. Oke. Kalau ini yang berhubungan dengan syariah, tapi ini biasanya masih di perbankan ya. Saya nggak tahu kalau untuk yang di luar dari perbankan adakah yang berkaitan dengan syariah, karena sekarang kan ada juga ya usaha dagang syariah ya. Apakah mereka menggunakan ini atau masih belum melaporkan laporan keuangannya juga saya belum pernah lihat contohnya intinya. Tapi yang saya tahu untuk standar akuntansi syariah itu biasanya masih hanya perbankan. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi. Di sini perbedaan akuntansi, keuangan, dan manajemen. Oke, ini kalian bisa baca ya. Dimana sebenarnya yang paling ditekankan itu adalah di akuntansi keuangan itu sebagian besar orientasi waktunya adalah masa lalu, historis. Sedangkan akuntansi manajemen itu adalah sekarang dan masa depan. Jadi istilahnya ini kalau akuntansi keuangan lebih ke arah, makanya kan tadi kita belajar tentang jurnal penyesuaian. Kejadian yang di masa lalu yang disesuaikan untuk di masa sekarang gitu. Nah, sedangkan di akuntansi manajemen yang sekarang ini dan masa datang itu adalah masalah target dan bagaimana solusinya untuk bisa mencapai target tersebut. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk masalah pelaporan, nah di sini kalau akuntansi keuangan ada ketentuannya, tapi kalau ini akuntansi manajemen itu tergantung dari keputusan ataupun solusi yang diberikan oleh controller. Seperti itu. Oke, jadi sudah bisa membedakan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Nah, kalau untuk prinsip akuntansi berterima umum PABU itu ini adalah yang digunakan oleh akuntansi keuangan, gitu ya, untuk PABU-nya. Oke. Di mana prinsip akuntansi berterima umum yang dianut ataupun diatur dalam standar akuntansi itu masalah pengukuran dan penilaian, definisi elemen pos laporan keuangan, pengakuan recognition, pengungkapan dan atau penyajian itu adalah masalah disclosure. Jadi kalau masalah pengukuran dan penilaian ini kalian sudah banyak belajar mungkin di pengantar akuntansi 1 gitu ya. Contoh masalah pengukuran persediaan dan penilaiannya. Bagaimana cara menilai daripada persediaan. Itu kan ada yang menggunakan metode FIFO, average, dan LIFO gitu. Kemudian apa yang mau diukur? Yang mau diukur misalnya adalah pengukuran terhadap piutang usaha. Contoh piutang usaha. Kita mau mengukur piutang usaha tersebut itu apakah
ataupun berapakah yang perlu disisihkan untuk masalah yang tak tertagihnya. Makanya ada pelajaran yang mungkin pernah kalian pelajari mengenai cara menghitung penyisihan piutang tak tertagih menggunakan aging schedule. Itu cara pengukurannya. Nah, kalau untuk definisi elemen pos laporan keuangan itu kalian harus tahu akun-akun mana saja yang masuk ke dalam neraca, mana akun-akun yang masuk ke dalam laporan laba rugi, ya, di mana di laporan neraca ataupun laporan posisi keuangan sekarang ya, itu aset dibagi dua, aset lancar, aset tidak lancar, ya, seperti itu. Jadi itu perlu pelajari kembali ya. Nah, kemudian masalah pengakuan, recognition ini pengakuan terhadap apa? Contoh yang diakui itu adalah masalah yang ada di jurnal penyesuaian ya, pengakuan atas beban, pengakuan atas pendapatan, gitu, pengakuan atas utang ya. Pengungkapan ini biasanya terjadi jika ada keadaan-keadaan internal yang perlu diungkapkan dan diberitahu kepada eksternal ya. Selanjutnya untuk tujuan laporan keuangan itu ada 6 ya. Di sini kalian bisa baca sendiri di mana tujuannya itu menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan perusahaan. Jadi di dalam tujuan ini ada tujuan umum, kemudian diturunkan tujuan itu untuk pemakai eksternal kepada perusahaan dan untuk tujuan spesifiknya. Oke, di mana tujuan spesifik ini memberikan informasi sumber daya ekonomi, kewajiban dan modal saham, kemudian memberikan informasi pendapatan yang komprehensif dan memberikan informasi aliran kas. Jadi sebenarnya tujuan pelaporan keuangan yang lebih spesifik itu ada 3. Oke ya. Nah, karakteristik kualitatif informasi akuntansi itu adanya batasan keberadaan di mana informasi akuntansi itu memiliki kualitas spesifik bagi pemakai, di mana apakah manfaat itu lebih besar daripada biaya, oke ya, dan sehingga akan menghasilkan kualitas secara keseluruhan itu mudah dipahami nggak si informasi akuntansi ini tadi, gitu. Terus kualitas yang pokok spesifik di keputusan itu adalah bermanfaat untuk mengambil keputusan yang relevan dan reliable, oke. Di mana relevan ini akan menghasilkan nilai prediksi, nilai umpan balik agar bisa tepat waktu ya. Kalau untuk di reliable itu bisa diverifikasi sehingga representatif dan kenetralannya bisa dijadikan informasi yang bisa digunakan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan gitu. Nah, kemudian intinya dari semua itu informasi akuntansi itu harus konsisten ya, harus konsisten, bisa diperbandingkan dan kematerialan juga. Oke, ini adalah hierarki. Sebenarnya ini ada pelajaran di teori akuntansi ya, dimana seperti inilah bentuk daripada informasi laporan keuangan yang disajikan oleh bagian akuntansi ataupun bagian keuangan. Oke, jadi harus menunjukkan kualitas daripada informasi akuntansi tersebut. Oke ya, intinya sih kalau yang selalu diingat adalah masalah relevan, reliable, dan konsisten. Gitu. Nah, lanjut unsur laporan keuangan. Ada neraca ataupun laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, ada laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Jadi ada 5 unsur laporan keuangan, ini harus diingat ya. Nah, kemudian kalau untuk pengertiannya ini ya, dimana nah ini tadi tentang
kualitas daripada informasi tersebut. Ya, kalian bisa baca sendiri. Kemudian ini contoh dari neraca, ini yang saya bilang tadi, aset terdiri dari 2, aset lancar dan aset. Oke, ini masih neraca. Kalau yang laporan posisi keuangan, ya, karena kalau neraca ini kan masih dipakai oleh perusahaan perorangan, UD, CV gitu ya. Tapi kalau untuk PT, dia sudah aset lancar dan aset tidak lancar. Di mana di aset tidak lancar dibagi 2, aset tetap dan aset tetap berwujud, aset tidak berwujud, dan aset lain-lain. Nah, seperti itu. Oke. Jadi di aset lancar lah dibagi 3. Itu biasanya ada 3, aset tetap ataupun aset berwujud. Kemudian aset tidak berwujud, itu bisa jadi aset lain-lain ataupun mungkin seperti paten seperti itu ya. Itu masuk ke dalam aset tidak berwujud. Oke. Kewajiban. Kalau di laporan posisi keuangan namanya bukan kewajiban tapi liabilitas, maka nanti ada liabilitas lancar dan tetap. Ini adalah utang jangka panjang. Jadi tidak menggunakan bahasa kewajiban lagi. Tapi kalau ini tetap di modal ya, modal. Ini susunan laporan keuangannya agak ngaco, soalnya kalau neraca UD itu nggak pakai saham tapi modal. Tapi kalau di laporan posisi keuangan itu sudah pasti pakai saham gitu ya. Oke. Laporan laba rugi. Di laporan laba rugi ini tujuannya adalah tetap untuk memperoleh keuntungan ya, untuk memperoleh untung laba ataupun kerugian, di mana tujuan utamanya itu kita harus bisa menghitung berapa besar keuntungan ataupun kerugian yang dihasilkan oleh perusahaan. Oke. Kemudian juga klasifikasinya harus dilihat, ada ini ya. Oke. Kemudian laba dari penjualan pabrik, rugi karena pabrik terbakar, laba karena perubahan metode akuntansi. Oke. Ini adalah laba-laba yang di luar daripada kegiatan yang tidak normal. Oke. Mungkin ini sekedar informasi saja ya. Nah, jadi kalau untuk contohnya, oke. Waduh. Ini agak sedikit membingungkan, tapi saya coba jelaskan. Intinya tidak ada pendapatan ya. Kalau misalnya memang ini perusahaannya dagang, itu pasti penjualan saja. Pendapatan ini hanya untuk perusahaan jasa. Oke ya. Jadi penjualan, harga pokok penjualan itu didapat dari ini. Ya. Kemudian laba kotor itu dapatnya dari penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Oke. Kemudian biaya operasional ini sebenarnya dibagi 2, ada biaya administrasi dan umum dan biaya pemasaran gitu. Biasanya dibagi 2, tapi ini dijadikan 1. Nah, kemudian laba kotor dikurangi dengan biaya operasional akan mendapatkan laba operasi. Nah, ini di sini sebenarnya ini biaya bunga ini adalah biaya lain-lain, ataupun nanti kalau misalnya ada pendapatan bunga itu adalah pendapatan lain-lain gitu ya. Nah, sehingga setelah adanya pengurangan biaya lain-lain ini, biaya bunga, dapatlah laba sebelum pajak. Oke. Kemudian ini adalah beban pajak ya, berapa persen. Kemudian dapatlah laba atau rugi bersih. Tapi kalau seandainya sini sudah rugi, biasanya tidak ada yang namanya beban pajaknya. Oke. Makanya nanti ada suatu perhitungan tangguhan kalau nggak salah. Oke. Sekarang kita masuk ke laporan arus kas. Yang perlu diingat, komponen dari arus kas ini ada aktivitas, investasi, dan pendanaan. Oke. Yang dimaksudkan di sini adalah aktivitas operasionalnya itu berasal dari kas yang diterima dari penjualan barang dikurangi kas dibayar untuk operasional, maka akan menghasilkan aliran kas dari operasional perusahaan. Kemudian investasi itu adalah kalau kita melakukan penjualan
atau ya melakukan penjualan atas aset tetap dan investasi jangka panjang ya. Kemudian kalau dikurangi itu berarti ada dilakukan pembelian ya. Kita membeli aset tetap, kita membeli investasi jangka panjang gitu. Nah, kemudian untuk pendanaan. Di pendanaan ini adalah penerimaan atas pinjaman ya, bisa itu utang obligasi ataupun mungkin pinjaman dari bank gitu ya. Ataupun kita menjual saham ya, menjual saham. Jadi itu masuk ke dalam laporan arus kas yang diterima. Kalau yang dibayarkan itu biasanya lebih ke arah untuk membayar dividen, terus atau untuk membeli saham kembali, pelunasan utang atau pencicilan utang, ya seperti itu. Oke. Nah, bentuk daripada contoh laporan arus kas, itu begini bentuknya. Tapi ini agak sedikit membingungkan sama kalian kalau ini sepertinya menggunakan metode tidak langsung, indirect ya. Karena laporan arus kas itu ada yang metode direct, ada yang metode indirect, ada metode langsung dan metode tidak langsung. Oke, sebenarnya sih bentuknya nggak seperti ini. Untuk laporan perubahan ekuitas saya rasa kalian sudah cukup paham ya. Di sini juga ini udah ada bentuknya. Ini sebenarnya sih seperti yang Ibu bilang ya, tidak ekuitas tapi modal ya, karena kalau udah ada prive itu berarti itu modal, tapi kalau seandainya ekuitas itu sebenarnya di sini adalah ada saham biasa, kemudian saldo laba ditahan, nah itu ya bentuknya. Jadi ini sekedar contoh, tapi kalau mau lihat yang benernya nanti kamu coba lihat di buku pengantar akuntansi 2 ataupun akuntansi keuangan menengah 1. Biasanya untuk permasalahan modal saham ya, kalau udah yang PT di situ. Tapi kalau untuk yang masih UD, CV itu kalian cukup lihat di pengantar akuntansi 1. Oke. Nah, kalau untuk di catatan atas laporan keuangan ini itu harus ada pengungkapan ya. Baik itu misalnya contoh paling simpel adalah masalah kas dan setara kas. Oke. Di aset lancar itu kan ada kas dan setara kas, di mana setara kas itu adalah rekening bank yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi kan biasanya perusahaan itu nggak cuma punya satu rekening. Jadi di catatan atas laporan keuangan ini di deskripsi dirincikan gitu secara detail, di rekening apa dia angkanya berapa, di rekening BRI misalnya dia ada 5 juta gitu. Jadi ada rinciannya, semua rincian ini harus tertuang di catatan atas laporan keuangan. Oke. Hal-hal terkait dengan akun-akun yang ada di di laporan posisi keuangan, akun-akun yang ada di laba rugi dan perubahan ekuitas juga gitu ya. Kemudian kita masuk ke analisis rasio keuangan. Di sini kalau untuk analisis rasio keuangan yang perlu kalian pelajari itu adalah terkait dengan analisis rasio keuangan dapat digolongkan. Pertama adalah rasio neraca, perbandingan angka-angka yang bersumber dari neraca, rasio laba rugi, dan rasio antar laporan. Nah, yang pertama kita lihat itu pertama adalah likuiditas, solvabilitas, aktivitas, profitabilitas, dan pertumbuhan. Oke. Pertama adalah rasio likuiditas. Di sini sebenarnya kalian sudah ada dijelaskan untuk masalah jenis rasio likuiditas itu rasio lancar, current ratio, tapi rumusnya nggak ada. Quick ratio, cash ratio, rasio perputaran kas, inventory, net working capital. Intinya semua rasio ini kalian bisa dapat nanti atau silahkan cari sendiri ya. Terlebih juga kalau bisa
begitu kalian cari itu rumus ini dari buku mana. Misalnya cukup searching mungkin ya di Google aja. Misalnya contoh dari buku manajemen keuangan miliknya siapa gitu. Ataupun ada beberapa nanti yang kamu bisa temui dari beberapa jurnal penelitian ya untuk masalah penggunaan rasio-rasio ini ya. Nah, ini adalah manfaatnya sudah dijelaskan. Oke. Kemudian untuk solvabilitas. Oke, di solvabilitas itu kita punya jenisnya debt to asset ratio, debt to equity ratio. Sebenarnya ini udah gampang sih ya. Debt to asset ratio berarti utang dibagi dengan aset, gitu kan? Nah, berarti total utang dibagi dengan total aset. Debt to equity berarti ini total utang dibagi dengan total modal. Gitu. Long term debt to equity hanya utang jangka panjangnya saja dibagi dengan total modal. Tangible asset debt coverage. Nah, tangible asset itu apa? Aset yang berwujud kan? Nah, itu nanti dibagikan terhadap utang. Nah, seperti itulah cara-cara untuk kita bisa menghitung ataupun memahami rumusnya lebih gampang ya. Tapi silakan dicari rumus-rumusnya kalau kalian tetap mau meningkatkan kualitas ilmu kalian. Oke ya. Nah, selanjutnya untuk tujuan rasio solvabilitas. Ini bisa kalian baca sendiri. Kemudian profitabilitas untuk rasionya. Itu bisa kita lihat dari jenis rasionya. Sebentar. Profit margin, return on investment, return on equity, laba per lembar saham, ataupun ini biasanya EPS, earning per share. Kemudian ini return on asset. Oke. Jadi seperti yang Ibu bilang, silakan untuk dicari rumusnya apa. Karena ini akan berkaitan dengan pada saat kalian melakukan skripsi, jika ada variabel-variabel itu yang ada di dalam judul kalian, kalian sudah bisa mendapatkan, oh ini ya aku pakai ini rumusnya, misalnya gitu ya. Dan kalian sudah tahu nih dari buku mana kalian harus ambil gitu. Karena kalau udah tugas akhir kita harus lebih serius untuk meningkatkan ilmu kita ya. Ini adalah jenis rasio aktivitas ya. Kemudian kebijakan dividennya itu dividen payout ratio ini pasti. Secara teorinya kalian bisa baca sendiri dan kebijakan dan pembagian dividen ini juga kalian bisa baca. Oke, tidak ada yang perlu saya jelaskan. Nah, kalau untuk selanjutnya 5 faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen itu pertama kendala dalam pembayaran dividen, kesempatan investasi, alternatif sumber dana, dilusi kepemilikan dan pengaruh kebijakan dividen terhadap risiko. Memang kebanyakan perusahaan diwajibkan untuk memberikan dividen kepada para pemegang saham, tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, di mana kebijakan dividen ini akan diberikan jika perusahaan mendapatkan keuntungan, dan keuntungan itu biasanya jadi laba itu akan dibagi. Ada yang akan dibagi untuk dividen, ada yang sebagian nanti disisihkan untuk, atau kita katakanlah sebagai cadangan gitu ya, disisihkan untuk perusahaan jika akan melakukan ekspansi. Jadi tidak istilahnya gini,
tidak keseluruhan keuntungan itu akan diberikan seluruhnya untuk membayar dividen, enggak, ya. Jadi itu yang harus kalian pahami, bahwasannya keuntungan yang dihasilkan perusahaan tidak secara keseluruhan akan dibagikan ke pemegang saham, tidak. Oke, makanya itu ada yang namanya rapat umum pemegang saham. Jadi disitulah akan diputuskan berapa dividen yang akan diberikan, berapa yang akan dicadangkan labanya itu untuk kesinambungan perusahaan, ya. Jadi istilahnya laba itu tidak dihabiskan untuk dibagi-bagi, itulah intinya. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke kinerja keuangan, di mana di sini ada tahap kinerja keuangan, yaitu melakukan review terhadap data laporan keuangan, melakukan perhitungan, melakukan perbandingan terhadap hasil perhitungan, kemudian melakukan penafsiran dan memberikan solusi. Balik lagi, kerjanya controller adalah melakukan solusi kalau seandainya terjadi masalah di dalam baik itu divisi SDM, pabrik, ya. Nah, ini kita sudah masuk ke masalah audit. Nah, di audit ini mungkin kalian sudah pernah belajar, ya. Untuk auditing itu adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai kegiatan ekonomi dan kejadian ekonomi dalam suatu perusahaan, dan dengan tujuan menempatkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Intinya sih sebenarnya laporan keuangan tersebut diperiksa, ya. Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan itu diperiksa oleh auditor. Jadi bukan auditor membuat laporan keuangan, bukan. Yang membuat laporan keuangan itu adalah tetap manajemen perusahaan ataupun manajer keuangan. Pokoknya auditor hanya memeriksa, apa yang diperiksa, yang dibuat oleh manajemen terkait dengan laporan keuangan itu apakah sudah sesuai dengan kriteria yang tadi, PABU tadi, ya, ataupun yang kita bilang tadi standar akuntansi keuangan. Jadi aturan mainnya itu dicocokkan dulu, ya. Itu intinya. Nah, sekarang kalau seandainya pemeriksaan tersebut tidak ada unsur kecurangan, fraud tidak ada, ataupun salah saji material tidak ada, maka akan mendapatkan pendapat wajar tanpa kualifikasi, unqualified opinion. Nah, tapi kalau seandainya ada beberapa, mungkin biasanya ya pendapat wajar yang kualifikasi ini adalah cenderung karena adanya keterbatasan yang diberikan oleh perusahaan pada saat si auditor memeriksa. Jadi ada batasan, contoh mau meriksa gudang persediaan. Nah, mereka bilang, aduh nggak bisa memeriksa gudang persediaan itu. Gitu. Jadi jika ada satu hal yang material dari secara keseluruhannya, maka salah satu yang dibatasi itu tadi akan dijadikan kualifikasinya, gitu ya. Makanya dapat qualified opinion. Nah, kalau yang ketiga itu adalah adverse, itu tidak wajar, berarti secara keseluruhan laporan keuangan itu tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Kalau disclaimer, ini pernyataan menolak memberi pendapat itu jika auditor dalam posisi yang katakanlah terganggu independensinya. Jadi independensi itu kan maksudnya adalah tidak memihak antara klien, gitu ya, terhadap kegiatan auditnya ini. Jadi istilahnya kayak klien meminta, aduh tolonglah supaya opini saya bagus, saya mau pinjam uang ke bank misalnya,
ada beberapa hal biasanya kejadiannya seperti itu ya, yang paling sering kita temui itu independennya terganggu. Dalam artian kalau misalnya klien berani bilang, udah nanti saya kasih komisinya segini di luar daripada biaya audit. Nah, itu sudah bisa diberikan disclaimer opinion gitu. Ya. Atau mungkin direkturnya itu sepupu auditornya gitu misalnya. Jadi kan itu bisa aja pernyataan menolak memberikan pendapat. Makanya pada saat melakukan audit ini banyak resiko-resiko yang akan dihadapi oleh auditor. Ini sebenarnya di pelajaran auditing ya. Itu kalian pasti sudah belajar. Oke, untuk pengaruh pimpinan terhadap kinerja keuangan. Di sini faktor yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan organisasi itu adalah manajemen overrides or collusion dan internal control cost versus benefit. Nah, jadi gimana seorang pemimpin itu harus memiliki pengaruh besar, mendorong peningkatan kinerja para karyawan. Jadi pemimpin itu tidak hanya masalah pengelola pemimpin yang dimaksud di sini adalah manajer gitu, bukan pemilik ya. Kalau pemilik itu kalau untuk perusahaan PT berarti kan pemegang saham gitu. Tapi pengelolanya adalah manajemen. Nah, jadi kalau manajemen ini berarti kan ke manajernya ataupun direkturnya gitu. Ya. Bukan ke pemegang sahamnya, bukan ke pemiliknya. Nah, makanya ada bagian-bagian yang harus kalian pahami untuk masalah pengendalian ini tadi ya, pelajaran kita ini hari ini. Jadi pemimpin yang dimaksud di sini adalah direktur, manajer gitu ya, dimana mereka yang harus bisa melakukan ini. Nah, selain itu juga mengarahkan ya. Jadi inilah pengaruh daripada pimpinan terhadap kinerja keuangan. Jadi banyak hal yang harus diperhatikan. Oke, ini bisa kalian baca sendiri ya untuk apa artinya gambar ini, dua gambar ini. Oke, selanjutnya ini adalah satu model kompetitif yang dinamis menurut ini Chen. Oke, ini buku lama banget memang dan banyak yang mengadopsinya ya menggunakan ini. Terus analisis terhadap resiko kebangkrutan itu banyak yang harus diprediksi, terlebih di dalam penutupan usaha atau pembubaran perusahaan itu kita harus melihat situasi dan keadaan di mana apakah dana masih cukup nggak untuk melanjutkan kegiatan usaha. Jadi kalau kalian lihat ada beberapa perusahaan yang atau tempat kalian bekerja itu antara total asetnya dibandingkan dengan total utangnya lebih besar total aset. Nah berarti itu secara simpelnya masih bisa berjalan. Tapi kalau seandainya total asetnya dibandingkan dengan total utangnya lebih besar utang, udah itu agak sedikit riskan ya terhadap prediksi kebangkrutan usaha. Sebenarnya rasio itu sendiri yang akan mengajarkan kita cara menganalisis perusahaan gitu ya. Oke. Selanjutnya kalian bisa baca untuk masalah analisis risiko kebangkrutan di mana ada analisis univariate dan multivariate ya. Kemudian oke, selesai sampai di sini. Intinya untuk tugas 3 yang sudah saya baca tadi itu sebenarnya kalian cukup membaca dan menjawab sesuai dengan yang berhubungan dengan sistem pengendalian manajemen. Jadi jika perlu dilakukan misalnya balance scorecard ataupun mungkin
keterkaitannya dengan TQM misalnya ya, itu bisa dijawab sesuai dengan analisis kalian masing-masing untuk di sesi ketiga. Sampai saat ini tugas 3 itu masih satu yang saya baca untuk cara menjawabnya. Memang kebanyakan kalian terlalu detail ataupun mungkin saya rasa kalian copy paste. Jadi saya ulangi sekali lagi yang namanya memang kita belajar secara online gitu. Tetapi yang saya inginkan kalian memahami intisari dari apa yang kalian baca. Jadi tidak keseluruhan itu dijawab dengan jawaban yang ada di modul gitu. Jadi yang penting-pentingnya aja gitu yang diberikan di dalam tugas ya. Kemudian diberikan referensinya. Kalau kamu memang ngambil dari buku modul, silakan tulis buku modulnya nomor berapa gitu kan. Kemudian juga kalau seandainya pakai link, tulis referensinya dari mana ya. Hindari untuk copy paste dari punya teman ataupun bahasanya sama gitu ya. Karena walaupun kalian ada 30 anak, tapi saya pasti akan tahu siapa yang copy paste. Dan kebiasaan daripada yang copy paste itu adalah tidak mengedit apapun. Paling sering kesalahan kalian itu adalah itu. Langsung ketahuan, itu pasti copy paste. Karena jawaban tidak diedit sama sekali. Oke, hari ini sampai di sini dulu. Tetap semangat belajar supaya ujiannya bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat pagi semuanya.